Bro, nih biasanya kan kalau di Indonesia tuh isinya kan singkapannya tuh lapuk ya karena banyak weathering. Terus kecil-kecil pinggir sungai. Tuh, kalau misalkan ketemu singkapan segede hohah kayak gini gimana tuh? Geologis harus bersikap seperti apa? Oke, nah ini dia nih. Jadi ini kebetulan nih kita sekarang nih ada di salah satu lokasi yang ikonik banget buat anak-anak kebumian gitu ya, atau anak-anak geoscientist gitu, yang ada di sekitaran Semarang, namanya Brown Canyon. Nah, Brown Canyon ini sebenarnya adalah lokasi penambangan aktif yang mengambil sumber daya alam berupa pasir, batu, terus material-material keras yang biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan. Nah, ini ada tips dan trik nih. Jadi kalau kalian semua nih ke lapangan ya, terus ketemu singkapan yang sangat ideal kayak begini, jangan gerasa gerusuk ya. Kita menenangkan diri, calm down. Jadi kita menenangkan diri, kita observasi ya, observasi di sekitar kita atau istilahnya orientasi medan. Nah, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ketika kita mendatangin atau mendapatkan singkapan yang seperti ini. Observasi dari kejauhan atau istilah kerennya itu adalah bird eye view. Ya. Setelah kita melakukan observasi bird eye view, baru kita menentukan mana lokasi-lokasi yang akan kita datangi dan kita ambil datanya lebih detail lagi. Nah, sekarang bird eye view itu apa aja sih yang harus kita amatin ya ketika kita melakukan pengamatan yang sifatnya adalah dari kejauhan. Yang pertama, yang paling jelas, yang paling mudah kita bisa lihat itu adalah geometri. Nah, singkapan batuan itu atau pola penumpukan batuan, entah dia batuan sedimen, entah dia itu adalah batuan beku, itu mempunyai beberapa geometri yang merepresentasikan informasi geologi yang khas. Misalnya kita melihat ada bentukan channel, kita melihat ada bentukan-bentukan kalau dia batuan beku dia adalah intrusi ya. Kita melihat ada bentukan-bentukan yang sifatnya bar kayak gitu. Nah, itu adalah geometri. Kalau kita ujuk-ujuk langsung datang, biasanya kita kehilangan sense. Karena geometri itu skalanya bisa beberapa meter, bisa juga ratusan meter. Sehingga penting kita untuk melihat dari kejauhan. Yang kedua, yang harus kita amatin itu adalah struktur geologi. Jadi banyak struktur geologi, ya, struktur-struktur geologi berupa rekahan atau patahan yang baru terlihat, ya, baru terlihat ketika kita dari kejauhan. Kalau dari kejauhan kita akan cukup jelas nih, oh jenis gerak patahannya apa, dia batuannya melipat ke arah mana, terus offset bidang patahannya itu berapa meter. Nah, itu akan terlihat dari kejauhan. Dan itu tidak akan terlihat ketika kita langsung datang mendekat singkapannya. Nah, yang ketiga, yang ini juga penting, yang sangat basic, yang seringkali kita aplikasikan di beberapa lokasi, itu adalah memperhatikan kontras atau perbedaan warna. Karena biasanya warna itu merepresentasikan perbedaan litologi. Nah, itu kita bisa lihat nih, oh ini ada yang coklat, misalnya kalian di belakang ada yang coklat, ada yang warnanya abu, ada yang warnanya coklat terang, terus ada yang warnanya abu-abu coklat gelap gitu ya. Nah, itu penting. Nah, yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kalian kudu membuat yang namanya sketsa geologi, lalu melakukan pengambilan foto sebanyak-banyaknya. Foto landscape, foto dari beberapa angle, apalagi kalian juga bisa melakukan pengambilan foto-foto 3D. Nah, itu adalah tips dan trik sebelum kita melakukan pengamatan yang lebih detail. Oke, bro? Jadi warna itu merepresentasikan proses atau kejadian geologi yang bisa memberikan informasi batuan yang kita lihat ini tuh sebenarnya batuan jenis apa. Terus dia diendapkan atau pada masa lampaunya dia berasal dari lingkungan pengendapan seperti apa.